Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan yang telah menyempatkan diri untuk bergabung dalam presentasi saya untuk memenuhi tugas mata kuliah penjaminan mutu. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai presentasi budaya mutu, GAP dan GHP. Hmm. Untuk pembahasan kali ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya sebagai pemateri, perkenalkan, nama saya Raihan Akbar Susanto. Saya berasal dari jurusan Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan dengan NIRM 01042338. Saya berasal dari kelas TPTP 6D. Oke, pada hari ini untuk pokok pembahasannya kita akan berbicara tentang 4 pokok pembahasan yang mana pembahasan pertama itu mengenai budaya mutu di perkebunan. Yang kedua itu tentang Good Agricultural GAP atau GAP. Yang ketiga itu Good Handling Practice atau GHP. Dan yang terakhir itu implementasi dan manfaat dari keseluruhan yang kita bahas saat ini. Eh, Berbicara tentang GAP, ini adalah fondasi atau mindset yang harus dimiliki oleh seluruh organisasi kita, dari manajemen puncak sampai pekerja lapangan. Yang mana ini berguna untuk panduan bagaimana kita bertani kelapa sawit dengan cara yang benar dan efisien serta berkelanjutan. Sedangkan untuk GHP sendiri itu bagaimana sih cara kita menangani tandan buah segar setelah dipanen, khususnya untuk di perkebunan kelapa sawit, itu dari kebun hingga masuk ke pabrik. Inilah pentingnya untuk menjaga kualitas dari TBS sehingga bisa terjamin mutu dan standar CPO yang harus dicapai oleh perusahaan. Dan terakhir itu kita akan berbicara tentang semua cara mengimplementasikan semua dan manfaat yang konkret yang kita dapatkan dari budidaya mutu, GAP, serta GHP yang ada di perkebunan kelapa sawit. Yang pertama kita pelajari yaitu tentang budaya mutu. Budaya mutu adalah komitmen bersama seluruh elemen organisasi untuk menghasilkan produk kelapa sawit berkualitas tinggi melalui penerapan standar, prosedur, dan praktek terbaik secara konsisten di setiap tahap produksi. Untuk budidaya mutu itu terdapat 3 pilar penting, yang dimana yang pertama itu pilarnya itu komitmen. Komitmen itu harus dibangun dari top level hingga low level, di mana manajemen mengatur dan juga untuk pekerja lapangan itu menerapkan, sehingga tidak adanya miskomunikasi antara semua bagian, sehingga budaya mutu itu dapat terjalankan. Yang kedua itu pilarnya itu konsistensi. Apa itu konsistensi? Untuk konsistensi ini kita tuh harus menerapkan setiap hari, yang mana setiap hari kita harus panen, setiap hari kita harus menerapkan shift budidaya disiplin, baik itu hujan atau panas, baik itu Senin atau Minggu, baik itu diinspeksi atau tidak, itu harus kita jalankan, tidak hanya di hari-hari tertentu, sehingga konsistensi inilah tantangan terbesar bagi kita. Kalau semisalnya eh, ada pengauditan, itu biasanya perusahaan akan kena di konsistensi karena mereka menganggap hal konsistensi ini sangat sepele. Jadi kalau semisalnya semisalnya eh, adanya audit dari buaya kebun akan biasanya akan kena itu budaya mutunya. Jadi inilah pilar kedua yang sangat penting yaitu konsistensi. Yang ketiga itu pilarnya adalah melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan.
Untuk evaluasi dan kelanjutan ini kita lakukan secara continuous improvement, yaitu berkelanjutan serta improve, yaitu baik melakukan perbaikan secara berkelanjutan, yaitu kita itu eh, memperbaiki sistem kita secara terus menerus. Jadi kita tuh nggak eh, stagnan di kegiatan kita yang ada. Jadi kita tuh melakukan apa sih yang perlu kita lakukan untuk kita perbaiki dan juga yang kita kurang untuk kedepannya supaya budaya mutu itu terus meningkat. Selanjutnya itu yaitu prinsip budaya mutu. Nah, mengomongi tentang prinsip budaya mutu, itu ada beberapa indikator penting dalam budaya mutu. Yang pertama itu kita bicara tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu manajemen memberikan contoh dan dukungan penuh terhadap standar mutu. Yang dimana kalau untuk mencontohkan karyawan yang di bawah, semestinya pimpinan dulu yang melakukannya. Hal ini berlaku juga terus ke bawah. Sehingga jika ada pekerja di bawah kita ataupun low tier itu yang melanggar, kita bisa melakukan eh, berupa teguran ataupun sanksi yang dilakukan. Itu untuk meningkatkan kedisiplinan mereka. Untuk kepemimpinan ini sendiri itu harus menjadi role model ataupun contoh bagi pekerja di bawahnya. Kalau mereka tidak mengikuti SLP, mereka harus berani untuk menerima sanksi, baik itu berupa teguran maupun SP yang paling berat. Selanjutnya itu keterlibatan karyawan. Untuk keterlibatan karyawan ini, semua karyawan tuh memang harus memahami tentang apa itu pentingnya budaya mutu. Ketika pemanen ataupun karyawan tidak memahami budaya mutu, mereka akan bekerja tidak sesuai dengan SOP dan juga standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini yang membuat membuat kualitas dari TBS akan menurun. Sehingga perlunya kesadaran dan juga keterlibatan seluruh karyawan, baik itu dari atasan maupun bawahan. Selanjutnya itu proses pendekatan. Nah, untuk proses pendekatan ini dilakukan pada fokus pada sistem dan proses, bukanlah hanya hasil akhir. Nah, maksudnya di sini nih, ketika eh, untuk menghasilkan suatu mutu TBS yang baik, kita tidak hanya baik ini terkhusus untuk atasan, kita tidak hanya untuk menekan yang bawah, kenapa target itu tidak tercapai, tetapi kita juga melihat dalam sistem dan proses itu sudah sesuai belum secara SOP dan juga peraturan-peraturan di perusahaan, apakah semuanya terjalankan atau tidak. Ketika ada satu saja SOP yang tidak terjalankan, maka itu sangat berpengaruh pada budaya eh, mutu TBS kelapa sawit tersebut. Selanjutnya itu pengambilan keputusan berbasis data. Nah, ini yang terakhir itu kita melakukan evaluasi, baik itu secara langsung maupun kita melihat data yang ada di perkebunan kelapa sawit tersebut. Nah, kita melakukannya itu secara continuous improvement. Jadi kita itu setiap hari membaca data apakah mutu TBS itu mengalami penurunan atau mengalami peningkatan. Nah, ketika terjadi penurunan, disitulah kita tadi mencari proses mendekatnya, fokus pada apa sih akar permasalahan yang harus kita perbaiki. Ini kita ambil dari basis data tersebut. Untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang GAP atau Good Agricultural Practice. Untuk definisinya sendiri, GAP adalah serangkaian praktik pertanian yang baik dan benar untuk menghasilkan produk kelapa sawit yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Untuk aspek utama GAP itu terdiri dari tiga eh, tahap. Yang pertama, untuk aspek GAP-nya itu pemilihan bibit. Untuk pemilihan bibit,
kita harus eh, memilih bibit yang berinvestasi jangka panjang. Sehingga ke depannya ketika sawit berusia sampai 25 sampai 30 tahun itu masih produktif. Jadi itu mengapa pentingnya untuk menggunakan bibit yang bersertifikat dan bibit yang tahan atas hama dan juga serangan-serangan penyakit yang menyebabkan penurunannya kualitas produksi. Jadi untuk rekan-rekan dan teman-teman yang hadir di sini, sebaiknya kalau mau membuat perkebunan kelapa sawit khususnya, itu harus memperhatikan pemilihan bibitnya. Jangan menggunakan bibit-bibit yang mariles ataupun yang tidak bersertifikat, karena itu juga berpengaruh untuk perkebunan teman-teman dan rekan-rekan ke depannya. Selanjutnya itu adalah persiapan lahan. Nah, lahan ini kita anggap sebagai aset kita, yaitu investasi jangka panjang. Maksudnya gimana? Karena maksudnya gini, ketika teman-teman sudah mendapatkan nih bibit yang berkualitas, tapi lahannya itu yang tidak berkualitas ataupun lahan yang bermasalah, itu sama aja kayak membiarkan orang tumbuh di lingkungan yang rusak. Jadi eh, bibit itu tidak tumbuh maksimal karena lahannya sendiri tidak tercukupi baik secara biologisnya, fisikanya maupun kimianya, sehingga tumbuh kembang dari bibit kelapa sawit tersebut tidak maksimal. Dan itu juga akan membuat penurunan kualitas mutu dari tandan TBS tersebut. Selanjutnya itu penanaman. Nah, untuk penanaman ini aspek yang kita ambil itu jarak tanam dan teknik yang tepat. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan eh, bibit dan juga persiapan lahan yang sesuai nih dengan standar dan mutu yang telah ditetapkan, eh, teman-teman juga harus memahami itu bagaimana cara jarak tanamnya, teknik yang tepat, sehingga ketika eh, ketika sudah diaplikasikan di lahan nantinya, tidak adanya tidak ada nanti kesalahan yang disebabkan oleh penanaman itu, misalnya kayak penanaman yang terlalu dekat sehingga tidak memaksimalkan potensi dari tumbuh kembangnya bibit kelapa sawit, ataupun tidak adanya akses untuk nanti ketika sudah melakukan pemanenan itu tidak ada jalurnya. Sehingga teman-teman perlu dan penting untuk memperhatikan jarak tanam dan teknik yang tepat untuk penanaman bibit kelapa sawit. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang prinsip-prinsip GAP. Nah, setelah kita mengetahui tentang prinsip-prinsip GAP, itu terdapat ada 3 prinsip penting yang kita harus pahami tentang prinsip GAP. Yang pertama itu keberlanjutan atau keberlanjutan lingkungan. Dalam keberlanjutan lingkungan, itu ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, konservasi tanah dan air. Yang kedua, pelestarian keanekaragaman hayati. Yang ketiga, meminimalisasi penggunaan pestisida kimia. Teman-teman tahu, dan kita semua tahu bahwa berapa pentingnya kita menjaga ekosistem alam sehingga ke depannya anak cucu kita juga akan merasakan bagaimana ekosistem alam tersebut. Nah, untuk konservasi tanah dan air ini sangat digarisbawahi, sangat diperhatikan. Kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan kegiatan pembuatan perkebunan kelapa sawit, teman-teman juga harus memperhatikan nih konservasi tanah dan airnya, karena eh, selain untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari eh, TBS ataupun buah teman-teman, teman-teman juga harus memperhatikan tentang kualitas tanah dan juga air untuk ekosistem lingkungan di sekitarnya. Karena eh, untuk keberlanjutan dari lingkungan ini, teman-teman juga harus memperhatikan tentang keanekaragaman hayatinya, serta jika bisa, teman-teman menggantilah pestisida kimia itu dengan menggunakan pestisida yang lebih alami ataupun nabati, sehingga ketika penerapannya di lapangan, tidak semua dari keberagaman hayati tersebut akan musnah dan juga akan punah. Selanjutnya itu tentang keamanan dan kesehatan. Nah, keamanan dan kesehatan di sini kita
membahas tentang produk aman dari residu berbahaya. Yang kedua yaitu keselamatan kerja, pekerja terjamin. Yang ketiga penggunaan APD yang tepat. Maksudnya keamanan dan kesehatan sini kita memfokuskan pada bagaimana sih teknik dan juga pelaksanaan dari pekerja pekerja yang melakukan pekerjaan di perkebunan sawit. Ini tidak semestinya tentang hanya berbicara tentang mutu dan kualitas, tapi juga tentang bagaimana para pekerja tersebut terjamin dan juga terjaga tentang kesehatan dan keamanannya. Untuk para pekerja itu harus dilengkapi dengan APD yang sesuai dengan SOP dan standar. Ya, untuk pekerja juga dibekali eh, oleh pelatihan-pelatihan yang harus mereka lakukan untuk menjamin mereka itu ahli dan juga berpengalaman di bidang tersebut. Selanjutnya itu ketelusuran, yaitu di poin pentingnya di sini itu tentang dokumentasi lengkap setiap tahap, sistem pencatatan yang terstruktur, kemudian audit dan terverifikasi. Maksudnya, di sini ketika teman-teman udah melakukan semuanya, teman-teman itu harus membuat dokumentasinya sehingga sewaktu-waktu ketika teman-teman mendapat audit ataupun kunjungan dari atasan maupun manajemen atas, teman-teman tidak hanya berbicara tentang bagaimana teknis lapangan, tapi teman-teman juga punya bukti nih bagaimana semua ini sudah terjalankan. Jadi mereka juga percaya akan pekerjaan dan juga kegiatan yang teman-teman lakukan itu sesuai standar dan juga SOP. Jadi ketika audit datang dan juga melakukan pengecekan, tidak ada hal-hal yang menyimpang dan juga keluar dari jalur yang seharusnya mereka menetapkan standar segini, teman-teman tidak melakukannya. Padahal implementasinya sudah sesuai dengan SOP, tapi teman-teman tidak melakukan dokumentasi dan juga pencatatan, maka teman-teman akan kena nanti pada audit. Sehingga kita meminimalisir hal tersebut. Selanjutnya itu membahas tentang GHP atau Good Handling Practice. Nah, untuk eh, GHP sendiri itu memiliki definisi itu praktik pengenangan pasca panen yang baik untuk menjaga kualitas tandan buah segar TBS dari saat panen, pengolahan di pabrik, guna untuk memastikan mutu minyak sawit yang dihasilkan. Nah, untuk tahapan kritis GHP itu ada 4 tahapan ketika melakukan GHP atau Good Handling Practice di lapangan nantinya. Yang pertama itu adalah kegiatan panen. Untuk kegiatan panen itu standar GHP-nya itu eh, kita harus memastikan pertama TBS matang optimal, yang kedua alat panen bersih dan tajam, yang ketiga tangkai buah 2 sampai 3 cm. Kenapa kita melakukan ini? Karena untuk TBS yang sesuai dengan SOP itu harus matang dengan itu fraksi 3 sampai 4. Karena kenapa kita mengambil fraksi tersebut? Karena disitulah rendemen ataupun kadar mutu minyak paling tinggi dari TBS tersebut, sehingga itu akan meningkatkan eh, meningkatkan kualitas mutu eh, kualitas mutu TBS kita. Selanjutnya itu alat panen bersih dan tajam. Kenapa kita menerapkan di sini harus alat panennya bersih dan juga tajam? Karena ketika kita melakukan pemanenan tidak sesuai dengan standar itu bukannya menghasilkan mutu buah yang baik, tapi malah membahayakan dari pekerja tersebut. Dan juga itu juga eh, menurunkan dari kualitas mutu TBS tersebut. Untuk standar tangkai buah 2 sampai 3 cm ini merupakan SOP yang harus dilaksanakan oleh setiap pemanen, karena ketika tangkai buah lebih panjang dari sesuai standar, itu akan menurunkan dari rendemen yang akan membuat kualitas mutu TBS akan menurun. Selanjutnya itu adalah tahapan GHP-nya itu pengumpulan. Pengumpulan itu dilakukan itu maksimal 24 jam atau tidak dalam istilah dalam kebun kelapa sawit itu tidak ada buah restan atau menginap di kebun. Selanjutnya itu tumpukan rapi di TPH.
terhindar dari kontaminasi. Nah, ketika melakukan pemanenan, buah itu disusun rapi di TPH. Jadi eh, untuk menghindari yang namanya indikasi buah tertinggal ataupun buah tidak terkutip di lapangan, baik itu TBS-nya maupun juga brondolannya. Sehingga ketika hal ini diminimalisir, itu dapat meningkatkan rendemen rendemen mutu CPO yang ada di pabrik nantinya karena eh, rendemen terbesar itu berada di brondolan kelapa sawit. Selanjutnya itu kita membahas tentang transportasi. Nah, setelah TBS itu keluar dari TPH, mereka kan TBS akan dikumpulkan di sebuah eh, tuangan ataupun tempat pengangkutan. Nah, di sini untuk transportasinya sendiri kita tuh menekankan bagaimana kendaraan itu harus bersih dan tertutup, tidak berdesakan dan segera ke pabrik. Nah, alasan segera ke pabrik tersebut telah kita bahas tadi karena untuk buah itu tidak boleh menginap di lapangan karena akan meningkatkan kualitas dari rendemen akan menurunkan kualitas dari rendemen buah kelapa sawit dan juga meningkatkan dari asam lemak bebas buah kelapa sawit tersebut. Sehingga ketika buah sudah dimuat di dalam eh, kendaraan ataupun alat transportasi untuk mengangkut ke pabrik kelapa sawit, itu harus disegerakan, tidak boleh menunggu ataupun tidak boleh untuk tidak boleh untuk tertinggal ataupun tidak langsung pergi ke pabrik. Selanjutnya itu penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan itu area bersih, area loading rem itu bersih, maksimal 8 jam di pabrik, fresh out. Itu untuk memastikan bahwa buah itu tidak ada yang tertinggal di lapangan ataupun restan di lapangan. Selanjutnya itu kita membahas tentang kriteria luas kualitas TBS. Untuk kualitas TBS itu ada SOP dan juga standar dari perusahaan yang mematok ataupun yang mengharuskan eh, kebun harus mencapai kualitas TBS tersebut. Untuk parameternya, kematangan buah itu minimal itu 90% ataupun 90% dari brondolan luar lepas. Selanjutnya yaitu tangkai buah. Untuk tangkai buah itu maksimal 2 sampai 3 cm dari pangkal. Selanjutnya eh sebentar kan. Selanjutnya itu adalah brondolan. Brondolan itu harus dikumpulkan dengan lengkap dan tidak tercecer. Maksudnya di sini semua brondolan yang ada di lapangan itu harus kita kumpulkan ataupun kita kutip. Tidak boleh ada brondolan yang tertinggal di TPH. Itu sangat berpengaruh untuk kualitas rendemen dari eh, tandan buah segar tersebut. Selanjutnya itu kebersihan. Nah, kebersihan ini sangat harus kita perhatikan karena seringkali kita terlupa tentang dari kebersihan TBS itu sendiri. Bahkan ketika sudah berada di pabrik, itu sering kita temukan TBS itu yang terkontaminasi oleh tanah, pasir, maupun kotoran-kotoran yang tidak berasal dari tumbuhan itu sendiri. Sehingga itu akan menurunkan dari proses pencapaian mutu kualitas tandan TBS. Dan itu harus kita minimalisir untuk mencapai target tertentu tersebut. Selanjutnya itu waktu panen ke PKS. Nah, untuk waktu panen ke PKS itu maksimal 24 jam. Maksudnya di sini setelah ya seperti yang kita bicarakan dari tadi eh, itu mengenai buah tidak boleh ada yang restan. Itu sangat ditekankan dari manajemen dan juga perusahaan untuk kebun. Selanjutnya kadar asam lemak bebas. Targetnya itu di bawah 5%. Itu target kualitas yang paling prima. Itu eh, hal tersebut dilakukan untuk menekankan supaya kadar asam asam lemak bebas ataupun ALB itu tidak
terlalu tinggi sehingga menurunkan dari kualitas TBS tersebut, menurunkan dari kualitas CPO. Sehingga ini kita perlu perhatikan perhatikan rekan-rekan dan juga teman-teman karena eh, TBS berkualitas baik itu menghasilkan rendemen minyak yang tinggi dan juga asam lemak bebas yang rendah. Untuk slide selanjutnya itu kita membahas tentang langkah implementasi dan juga bagaimana sih cara penerapan dari budaya mutu, GAP dan juga GHP yang untuk di perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Nah, untuk caranya itu ada 5 tahap. Yang pertama itu kita membahas tentang sosialisasi dan pelatihan. Seperti yang saya jelaskan tadi, seluruh karyawan itu harus dibekali dengan pengetahuan dan juga cara bagaimana sih prosedur dan juga SOP pelaksanaan kegiatan di perkebunan itu yang sesuai dengan standar dan juga eh, untuk meningkatkan mutu itu ada cara-caranya. Jadi seluruh karyawan itu wajib diberi sosialisasi dan pelatihan. Itu paling tidak setahun sekali untuk pelatihannya. Yang kedua itu penyusunan SOP. Nah, eh, perusahaan yang bagus itu memiliki dasar ataupun pondasi itu baik berupa SOP, peraturan yang mengatur tentang kegiatan dan juga eh, aktivitas eh, aktivitas di perkebunan kelapa sawit. Sehingga ketika SOP-nya sudah jelas, maka pekerja dan juga kegiatan di perkebunan sawit itu akan terlaksana dengan baik dan juga eh, bisa meningkatkan mutu dari TBS tersebut. Tentunya itu adalah yang ketiga itu implementasi bertahap. Nah, di sini ketika perusahaan ataupun manajemen ingin melaksanakan GAP dan GHP itu tidak langsung langsung plek ketiplek semua harus terjalankan teman-teman karena penerapannya itu harus mulai dari bertahap seperti yang tadi saya jelaskan itu seperti dari panen, dari transportnya, dari pengumpulannya itu harus dimulai bertahap tidak bisa langsung plek ketiplek semua harus terlaksanakan teman-teman. Selanjutnya itu yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi. Untuk monitoring dan evaluasi ini kita harus lakukan tidak hanya untuk audit saja, tapi kita sebagai pengawas ataupun pekerjanya, kita harus melakukan monitoring dan juga evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan juga kualitas dari pekerjaan yang kita lakukan. Jadi semua orang berhak melakukan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas mereka. Jadi tidak harus karena dia audit dia aja lah yang melakukannya, tidak teman-teman. Tapi kita juga harus peduli dan juga ikut andil dalam monitoring dan evaluasi. Selanjutnya itu yang terakhir itu perbaikan berkelanjutan. Nah, untuk yang terakhir ini setelah dilakukannya monitoring dan juga evaluasi, tentu akan ada eh, bagaimana cara perbaikan berkelanjutan ataupun continuous improvement untuk supaya kedepannya tidak dilakukan dan juga tidak terulang kembali teman-teman. Untuk slide selanjutnya itu eh, ini adalah kesimpulan dari semua pembahasan panjang lebar saya tentang budaya mutu, GAP dan GHP pada presentasi pagi ini teman-teman. Itu didapatkan kesimpulan. Yang pertama itu budaya mutu adalah fondasi kesuksesan perkebunan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau teman-teman ingin sukses di dunia perkebunan, teman-teman harus ada pondasi kesuksesan itu sendiri. Itu adalah budaya mutu. Ketika teman-teman sudah berhasil menerapkan budaya mutu, teman-teman akan sukses di eh, perkebunan teman-teman sendiri. Selanjutnya itu adalah GAP atau memastikan GAP itu terjalankan ataupun berkelanjutan sehingga kedepannya tidak teman-teman tidak hanya pas diajarkan tentang GAP saja teman-teman melakukan, tapi teman-teman juga menerapkannya secara berkelanjutan dan juga konsisten menerapkan praktek GAP ini di perkebunan teman-teman masing-masing. Saya itu GHP. GHP seperti yang saya jelaskan tadi, GHP itu kita fokuskan pada menjaga kualitas dari TBS itu baik secara teknisnya, mutunya, dan juga sebagainya teman-teman. Sehingga teman-teman tercapainya kualitas dan juga standar dari TBS yang teman-teman harapkan ke depannya. Selanjutnya itu implementasi dan konsistensi. Nah, setelah teman-teman mempunyai semua tadi, saya harapkan teman-teman juga
implementasikan ke dalam kebun teman-teman sendiri, konsistensi dalam kegiatannya tidak hanya sekali dua kali tapi berkelanjutan sehingga teman-teman akan mendapatkan produktivitas dan juga profitabilitas yang optimal. Selanjutnya itu standarisasi membuka akses pasar internasional. Nah, ketika teman-teman sudah mencapai kualitas mutu standar yang telah sesuai nih dengan pasar baik di nasional maupun internasional, teman-teman bisa mulai jual belikan produk teman-teman itu baik di pasar nasional hingga bahkan hingga ke pasar internasional. Mungkin sekian. Terima kasih pada teman-teman yang telah hadir dan menyimak ya sedikit presentasi dari saya mengenai budidaya mutu, GHP dan juga GHP. Jika ada mungkin teman-teman yang kurang mengerti ataupun tidak memahami ya perkataan saya, mungkin teman-teman bisa sampaikan nantinya melalui forum kontak person saya. Karena mengingat waktu juga yang nggak cukup panjang, jadi saya akhiri aja ya teman-teman. Eh, Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.